Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini dalam materi review dari pertemuan pertama kita, yaitu pembuatan database sederhana untuk program penambahan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Buka Microsoft Visual Basic dengan form standar exe. Kita tempatkan 3 buah tag file untuk bilangan 1, bilangan kedua, dan hasil, serta 1 buah tombol komen. Selanjutnya kita masukkan coding untuk penjumlahan. Caranya yaitu dengan mendeklarasikan variabel yang kita pakai. Di sini kita deklarasikan dengan variabel A, B, dan hasil. A itu didapat dari hasil yang diinputkan pada bilangan pertama, B didapatkan dari hasil yang diinputkan pada tag file kedua. Kemudian hasil perintahnya agar menjumlah, yaitu nilai dari variabel yang dibaca di A ditambah dengan nilai yang dibaca di B. Kemudian outputnya kita tampilkan ke bilangan 3 atau tag file 3. Agar tidak terjadi error pada saat perintah kita jalankan, maka kita periksa dulu semua komponen kita pakai, nama variabelnya apakah sudah terdaftar pada program yang kita miliki. Contoh di sini pada komen untuk hitung kita deklarasikan inputan pertama itu namanya B1. Sementara di sini belum kita ubah jadi B1. Jadi kita harus ubah jadi B1. Kemudian pada build 2 juga begitu. Tag 2 nya kita ganti dengan build 2 agar variabel yang dibaca betul-betul dari yang dikenal pada inputan yang kita input di build 1 dan build 2. Setelah variabel dan komponen yang kita pakai kita cek ulang, maka kita bisa run program untuk melihat hasilnya. Maka dapat kita lihat program berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu kita membuat program penambahan sederhana ini supaya datanya bisa tersimpan di database. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama kali kita klik pada menu atau tab menu add in, kemudian pilih Visual Data Manager, maka akan muncul jendela baru Visual Data Manager. Klik File, klik New, Microsoft Access, pilih versi 7. Selanjutnya kita simpan database yang kita bikin.
dalam satu folder yang sama dengan file program kita atau project kita. Kemudian klik save. Selanjutnya klik kanan pada properties, new table, beri nama tabelnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian klik add file, kasih nama filenya sesuai dengan keinginan kita. Seandainya bilangan yang kita pakai untuk menggunakan pada operasi bilangan seperti penjumlahan, tipe datanya pilihlah yang berupa integer. Untuk contoh kasus ini, karena kita memakaikan operasi penambahannya di program, maka kita bisa memakai yang tag. Selanjutnya klik build tabel. Oke, tabel jumlah sudah selesai kita buat. Untuk testing penambahan data, caranya adalah dengan klik kanan pada nama tabel, kemudian klik open. Masukkan variabel atau nilai yang ingin kita inputkan. Dengan caranya klik pada tombol add. Kemudian klik update. Begitu juga selanjutnya untuk record yang kedua. Update. Selanjutnya klik close, maka data pada tabel sudah berisi dengan 2 buah record. Tahapan selanjutnya adalah dengan penambahan satu tombol lagi untuk perintah simpan dan penambahan komponen data untuk menghubungkan data yang kita input pada form ke dalam database yang sudah kita buat. Agar data yang kita inputkan pada form bisa terhubung dengan database, kita perlu setting properties pada database. Properties yang kita perlu setting adalah database name dan record source yang kita pakai untuk program database ini. Caranya dengan pada tab properties, cari tulisan database name, klik kotak di sampingnya, pilih lokasi penyimpanan database yang kita buat tadi. Selanjutnya cari bagian record source. Pada bagian record source ini kita pilih dengan nama tabel yang sudah kita buat. Untuk memastikan tabel sudah terload dan sukses dihubungkan dengan data, maka kita perhatikan pada tag file, data source-nya kita pilih ke data 1 atau komponen data 1, kemudian data filenya kita hubungkan dengan build 1, begitu juga dengan build 2 dan build 3.
Jika pengaturan kita sudah betul, maka saat program di run, record yang ada di database akan muncul pada tag file yang kita setting sebelumnya. Lihat contoh pada layar. Perintah dasar untuk menyimpan data yang kita input di form ke database adalah sebagai berikut. Karena kita menggunakan komponen penghubung data 1, maka kita ketik data 1 titik record size titik new, maka program kita sudah bisa terhubung ke database dan kita tes. Maka program sederhana kita sudah selesai. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan aplikasi database dengan memanfaatkan kontrol ADO. Sekian, terima kasih.